Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu pinaringan berkah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja, channel yang membahas tentang strategic intelligence, kontra terorisme, dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Ini adalah edisi tayang malam ya teman-teman ya. Nah, kali ini berbeda dengan topik-topik yang sering kita kupas. Kita akan lebih fokus ke sosial budaya. Ceritanya beberapa hari yang lalu saya posting di akun media sosial saya Twitter, akunnya Twitter Ridwan Jogja. Saya posting sebuah buku berjudul, ini bukunya, Berpikir Positif Orang Jawa. Nah, ini buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Suwardi Endraswara M.Hum. Nah, Prof. Suwardi ini adalah seorang guru besar pendidikan bahasa Universitas Negeri Yogyakarta. Terutama beliau adalah guru besar pendidikan bahasa Jawa. Karena tesis dan disertasi beliau tentang kebudayaan Jawa, mengkaji teks-teks mistik kejawen, sehingga beliau sekarang mendapatkan titel profesor dan juga guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, buku Berpikir Positif Orang Jawa ini pada saat saya posting di Twitter itu banyak sekali yang merespon positif ya. Karena pada dasarnya memang orang Jawa itu punya prinsip masih untung dalam tanda petik. Dalam kutipan buku ini misalnya Profesor Suwardi mencontohkan kalau ada orang Jawa tabrakan motor, motornya rusak, orangnya luka-luka, maka orang Jawa akan mengatakan, alhamdulillah masih untung hanya motornya yang rusak, orangnya cuma luka. Kalaupun misalnya tabrakan kemudian tangannya patah, orang Jawa akan mengatakan, alhamdulillah masih untung cuma tangannya yang patah, bukan kehilangan nyawa atau tidak kena kepala. Demikianlah orang Jawa dalam buku Berpikir Positif ini. Tetapi pada malam hari ini kita tidak membahas buku beliau yang ini, tapi sebagaimana yang saya janjikan di akun Twitter saya, kita akan membahas buku lama beliau. Jadi Profesor Suwardi ini sudah menulis puluhan buku, bahkan mungkin ratusan ya. Kalau kita cari di toko-toko buku atau media online, Profesor Suwardi Endraswara tentang kebudayaan Jawa, bukunya banyak sekali. Nah, ini adalah salah satu buku beliau tahun 2004 kalau tidak salah. Iya, ditulis pada 10 Agustus 2004, 16 tahun yang lalu. Judulnya Dunia Hantu Orang Jawa. Nah, ini kita malam Jumat Kliwon, kita bahas satu kebudayaan berdasarkan bukunya Profesor Suwardi ya. Teman-teman, ini adalah ilmu pengetahuan ya, khasanah penyegaran channel supaya tidak bosan ya, hanya membahas tentang intelijen, terorisme, teknik intelijen. Mungkin teman-teman ada yang merasa, wah ini kok terlalu membosankan atau terlalu berat ya. Jadi kita bahas tentang dunia hantu orang Jawa. Tentu kalau kita bahas semua isi buku ini dalam hanya durasi tidak panjang, tentu akan kurang ya waktunya. Karena itu teman-teman, ini hanyalah sebuah teaser. Saya akan bacakan di sini, ada banyak sekali sih hantu-hantu yang beliau kupas di sini ya, termasuk bagaimana orang Jawa menyikapi hantu ada di sini. Nah, saya akan bacakan di sini 49 hantu. Nah, ini ada di buku beliau halaman 149 ya. Yang pertama adalah Danyang Merkayangan. Danyang adalah nama lain dari Dedemit yang disebut Punden. Dia adalah roh hantu yang menjadi cikal bakal suatu wilayah. Hantu ini sering disebut Danyang Semoro Bumi. Tugasnya menjaga ketentraman bumi atau wilayah. Kehidupan Danyang Merkayangan tak jauh berbeda dengan kehidupan manusia.
Maksudnya mereka juga melakukan hajatan-hajatan, misalnya menanggap wayang kulit. Danyang tergolong dedengkot hantu yang memiliki wilayah jelas. Yang kedua, kajiman. Kajiman adalah makhluk halus atau hantu yang gemar menempati rumah-rumah kuno. Rumah tersebut jarang dimasuki atau tidak dihuni, maka rumah itu menjadi sarang kajiman. Ketiga, siluman. Siluman adalah makhluk halus yang mampu menjelma atau manitis pada manusia. Ada kalanya siluman juga menjelma pada binatang. Penjelmaan siluman dengan alasan menggoda manusia atau menggoda makhluk lain. Jika siluman itu ganas, pendendam, pembunuh, dan sejenisnya, manusia dan binatang yang dijelmai siluman akan memiliki karakter yang sama. Siluman adalah makhluk halus yang menempati wilayah yang sering berair, seperti rawa, kolam, pepohonan pantai, dan benda apa saja. Di tempat-tempat pemandian putri raja tempo dulu seringkali juga dihuni oleh siluman. Panjang ya teman-teman ya, ini panjang, jadi saya cuma memberikan definisi-definisi awal. Jadi tiap hantu itu beliau jelaskan secara detail ya. Kemudian yang keempat, bekasaan. Bekasaan adalah hantu yang amat kasar dan tidak sopan. Biasanya mereka menempati hutan belantara yang banyak pepohonan besar. Wujudnya sangat besar dan amat menakutkan. Kelima, keblek. Keblek adalah hantu yang sering berada di dapur. Dia kalau sore akan bersuara blek, blek, blek. Wujudnya seperti ayam jago. Hantu ini biasanya menakut-nakuti anak kecil. Kadang-kadang dia juga menemani seorang juru masak. Yang keenam, gendruwo. Gendruwo postur tubuhnya amat besar, seringkali berwarna hitam kemerah-merahan. Tapi ada juga gendruwo yang mengenakan surjan, blangkon, dan iket. Gendruwo biasanya hobi perempuan. Dia memiliki godaan maut. Permainan seks gendruwo amat hot, menyerupai seorang manusia yang libidonya tinggi. Kegemaran gendruwo adalah berkeliaran di malam hari. Tempat sepi, pohon besar, batu yang besar adalah kesukaan gendruwo. Panjang nih penjelasan gendruwonya, tak singkat ya. 7. Wewe. Wewe tergolong hantu tua, istri gendruwo. Dia sering menggendong anak kecil, menempati suasana sepi dan gelap. Biasanya Wewe gemar mengenakan pakaian serba putih seperti ibu-ibu. Wewe akan menyambar anak-anak yang berjalan sendirian di waktu sore. Wewe yang semacam itu dinamakan wewe putih atau wewe gombel. Berikutnya nomor 8, kemamang. Kemamang adalah hantu yang berupa pijaran api. Banyak sekali pada suatu tempat. Api akan tampak dari kejauhan kira-kira 1 km. Berikutnya nomor 9, banaspati. Banaspati adalah hantu berkepala api yang menyala terus-menerus. Wujudnya kepala besar, berjalan menggunakan kedua tangan, posisi kepala terbalik, kaki di atas. 10. Tetean. Tetean adalah hantu berwujud raksasa kecil berkepala kera. Sesuai namanya, dia sering memanjat pohon-pohon dan menabuh kentongan di malam hari. Tabuh-tabuhan itu untuk menakuti orang lewat. Sesekali dia juga melempar potongan kayu kecil kepada orang yang lewat. 11. Ongklek-ongklek. Ongklek-ongklek adalah hantu malam hari yang menempati pohon dekat kuburan. Hantu akan mengayunkan pohon untuk menakut-nakuti orang lewat. Ayunan itu bersuara klek, klek, klek. 12. Wellwalk. Wellwalk adalah hantu dari perubahan roh ibu hamil yang meninggal secara tak wajar. Hantu ini amat berbahaya karena akan berusaha balas dendam. Wujudnya adalah wanita mengenakan pakaian setengah badan dan agak kotor. 13. Jerangkong. Jerangkong adalah hantu yang wujudnya berupa tengkorak dan tulang, berjalan-jalan di kegelapan.
Hantu ini merupakan bentuk perubahan wujud dari orang tua yang dibunuh anaknya. Jerangkong akan sering menampakkan diri pada anggota keluarganya. 14. Glundung Pringis. Glundung Pringis adalah hantu kepala tanpa perut dan berekor usus. Kepala botak itu menggelinding seperti buah kelapa. Orang yang melihat hantu ini akan kaget, terperanjat, dan menjerit. Jika jiwanya tidak kuat, dia akan jatuh sakit. 15. Umbel Molor. Umbel Molor adalah hantu malam hari yang menakut-nakuti anak-anak. Hantu ini sekedar mempertontonkan kotoran dari hidung. Kadang-kadang kalau diganggu juga balik mengejar. 16. Lelepah adalah hantu kurus agak tinggi yang gemar makan ikan mentah. Karena itu sering dijuluki dengan ungkapan lelepah pakanane iwak mentah. Itulah sebabnya kita dilarang memakan daging mentah. Kita maksudnya mungkin orang Jawa ya. Karena daging mentah itu menjadi kesukaan lelepah. Lelepah juga gemar di dapur, terutama bagi orang Jawa yang sedang menggelar hajatan. 17. Lampor. Lampor adalah hantu yang keluar pada malam hari. Hantu ini berjalan terus-menerus dan jumlahnya akan banyak. Perjalanan hantu ini seperti barisan orang membawa lampu. 18. Cit Nonong adalah semacam tuyul, kepalanya nonong, dan dia sering mengganggu orang yang sedang bekerja apa saja. Itu tadi Cit Nonong nomor 18 ya. Untuk berikutnya nomor 19. Tong Tong Sot. Tong Tong Sot adalah hantu berbadan manusia berkepala hewan. Hantu ini akan menggoda pada orang-orang yang menduduki jabatan tetapi hatinya tidak bersih. Wah, waspada, para koruptor didatangi Tong Tong Sot. 20. Wedon. Wedon adalah hantu wanita yang gemar berpakaian serba putih, sering menggoda orang lewat, terutama di perempatan jalan. Wedon biasanya adalah sebagai perubahan wujud orang mati yang tak wajar, seperti tergilas kereta api, tertabrak bis, atau jatuh dari pohon. 21. Pocong. Pocong adalah hantu yang mirip wedon, sering berada di dekat kuburan, dan wujudnya seperti jenazah yang dapat berjalan. Dia hanya menakut-nakuti orang lewat seakan ingin ikut. 22. Kuntilanak. Kuntilanak yakni roh halus yang berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau orang mati karena melahirkan anak dan belum sempat lahir. Kuntilanak sering dinamakan juga hantu geger growong atau sundel bolong ya, yaitu hantu yang sebagai perubahan roh wanita yang meninggal karena konduran. Konduran itu meninggal saat melahirkan. Sundel bolong nomor 23. Sundel bolong adalah hantu wanita yang nampak sekejap lalu menghilang. Ada bagian tubuh di hantu ini yang berlubang, dapat berganti-ganti lubangnya. Kadang berlubang di bagian punggung, kadang di perut, di kemaluan, dan lain sebagainya. Biasanya kalau ada orang yang berani memegang hantu ini, bagian yang dipegang akan langsung berlubang. Ciri hantu ini hanya tersenyum kepada yang ditakuti, tanpa komentar apa-apa. 24. Peri. Peri adalah hantu wanita cantik. Hantu ini sebagai perubahan roh wanita yang dikecewakan seorang laki-laki. Terutama wanita yang dibunuh laki-laki akan menjadi peri. Dia memiliki niat balas dendam kepada laki-laki yang jahat. 25. Denok Deblong. Denok Deblong tergolong hantu prewangan. Prewangan itu artinya hantu peliharaan. Hantu ini ada bermacam-macam. Biasanya makhluk halus dari orang yang meninggal tidak wajar. Hantu Denok Deblong dapat diminta melalui perantaraan seorang dukun. 26. Setan Gundul. Setan Gundul adalah hantu berbentuk manusia kerdil, kepalanya botak, warna kulit kemerah-merahan, pandangan matanya bersinar mengerikan. Dia bertugas tak jauh berbeda dengan tuyul maupun buto ijo.
Namun setan gundul kalau mengambil uang tak tanggung-tanggung. Seluruh uang yang dimiliki sasaran akan diambil seluruhnya. 27. Tuyul. Tuyul adalah hantu yang berasal dari anak kecil cebol. Hantu semacam ini bertugas mengambil uang milik orang lain sedikit demi sedikit tanpa membekas. Tahu-tahu uang yang diambil sering kehabisan. Tuyul seringkali dipelihara manusia, maka dalam perilakunya selalu dikomando oleh manusia. Pemrograman tuyul dilakukan oleh orang Jawa yang gila akan kekayaan. Maka orang Jawa yang gemar pada pesugihan itu ngingu tuyul. Setiap hari tuyul bisa ditarget oleh pemiliknya berapa yang akan dicuri. 28. Buto ijo. Buto ijo biasanya membutuhkan wadal atau upah. Yang berbahaya kalau sampai terluka, hantu ini dapat melukai orang lain. Buto ijo juga adalah hantu untuk pesugihan. 29. Mentek. Mentek adalah hantu yang biasa menghuni area persawahan. Dia gemar memakan belalang. Biasanya hantu mentek akan muncul jika menjelang matahari terbenam. Karena itu kalau ada petani pulang sampai malam, dikhawatirkan digoda hantu mentek. Berikutnya, hantu yang termasuk dalam bentuk binatang. Nomor 30. Bulus putih. Bulus putih adalah biasanya hantu yang gemar menunggu mata air, wujudnya berupa kura-kura raksasa yang menakutkan. Jika orang mencoba bermain-main di tempat bulus putih, maka akan diganggu. Bahkan jika digigit, orang itu bisa meninggal dunia. 31. Kutuk lamur. Kutuk lamur adalah hantu berupa ikan kutuk besar. Hantu ini menakutkan bagi orang yang gemar mencari ikan di sungai pada malam hari. 32. Truno lele. Hantu berupa ikan besar berupa ikan lele yang menempati sebuah kedung atau semacam sendang begitu ya. Apabila orang mencari lele di tempat itu, hantu akan menampakkan diri sehingga orang yang melihatnya kalau terkena patil, patil lele, akan bisa sampai meninggal dunia. 33. Tengis. Tengis adalah makhluk halus yang bersuara ngis, ngis, ngis. Suara semacam itu biasanya muncul di malam hari ketika ada orang lewat di dekatnya. Tengis selalu menggoda dengan suara apabila ada orang bermain di sekitarnya. Bentuk hantu ini menyerupai seekor yuyu, keong ya, kepiting kecil ya, yuyu, yang amat besar. 34. Babi ngepet adalah hantu yang berupa binatang babi untuk pesugihan. 35. Jaran panoleh adalah hantu berbentuk kuda yang menoleh ke belakang. Peliharaan semacam ini belum tentu kuda sungguhan, tetapi berupa patung kecil yang selalu disimpan agar seseorang bisa kaya. Tentu saja setiap hari tertentu selalu diberikan sesaji agar mendatangkan kekayaan yang banyak. 36. Hantu kelabang sayuto. Kelabang sayuto adalah hantu hewan melata yang mengerikan dan dipelihara secara gaib. Mirip sebagai sebuah ajian, hantu ini bisa dikeluarkan untuk menyerang musuh. Musuh akan kalang kabut karena seolah-olah diserang kelabang jumlahnya jutaan. 37. Srenggoro nyarap. Srenggoro nyarap adalah hantu berupa hewan anjing yang menggigit. Hantu ini cocok sebagai penunggu rumah yang amat luas. Bahkan untuk menjaga kekayaan rumah amat cocok. Jika ada orang yang mencuri, hantu ini bisa dimanfaatkan sebagai pengusir. Jika sampai digigit, pencuri itu bisa meninggal dunia. Di sini dijelaskan juga tempatnya di mana mau cari ini hantunya. 38. Burung tuhu. Burung tuhu adalah burung yang bersuara pada malam hari yang sunyi. Ketakutan seseorang pada burung ini karena kalau bersuara, suaranya tuhu, tuhu, tuhu berkali-kali, lalu diseling dengan suara holik, holik, holik. Dipercaya bahwa malam itu akan ada bahaya. 39. Burung gagak. Burung gagak diyakini sebagai hantu yang menandai akan datangnya ajal seseorang.
Karena di masa lalu memang burung ini sering mencakar-cakar kuburan mengambil mayat untuk dimakan. Tulisannya di sini begitu. Angkup nomor 40. Angkup adalah hantu hewan malam hari yang bersuara piong piong piong. Suara hewan ini juga menakutkan orang yang mau keluar rumah. Ada yang mengatakan suara ini berasal dari angkup buah nangka. Angkup ya, tahu angkup nggak? Kayak buah yang belum jadi gitu. Yang jelas hantu ini menandakan akan terjadinya kejadian-kejadian yang merugikan orang di sekitarnya. Jika terdengar angkup berbunyi, kemungkinan tak lama lagi akan ada kematian yang tidak wajar. 41. Gemak melung adalah hantu yang berupa bunyi burung suara gemak yang mengoceh terus-menerus hingga orang takut. Hantu ini hinggap ke sana kemari dan kalau ada orang takut dia akan mengoceh semakin keras. Hantu nomor 42. Codot ngising. Hantu ini berupa kelelawar yang menyambar setiap ada orang lewat. Gangguan yang ditimbulkan berupa gerakan pohon yang dihinggapi. Tiba-tiba akan jatuh sebuah kotoran di depan orang yang sedang lewat. 43. Balung kokang. Balung kokang adalah hantu yang menyerupai kucing dan anjing. Dia akan lari ke sana kemari menakuti orang. Siapa saja bisa menangkapnya asal tak merasa takut. Hantu binatang ini tak mau menggigit. Namun jika hantu tersebut sampai dipelihara atau dimiliki, tempat tinggal seseorang akan menjadi sangar atau gawat gitu ya. Hantu ke-44. Kicir. Kicir adalah hantu yang menyebarkan suara aneh di malam hari. Suara kicir berbunyi cir cir. Suara itu amat panjang. Orang yang lewat di tempat sepi, ada pohon besar, biasanya ada kicir bersuara. Suara itu akan mengikuti orang yang lewat dan dia hanya menggoda saja. 45. Jalangkung. Jalangkung sebenarnya hantu buatan manusia. Dibuat dari jantung bunga pisang yang dihias seperti manusia. Hantu ini akan menuruti dan menulis apa saja yang ditanyakan manusia. Pernah main belum? Pakai ini. Pakai bambu, pakai batok gitu ya. 46. Totok kerot. Sering dinamakan juga Nini Towong, yaitu hantu jadi-jadian, berasal dari totok atau batok kelapa yang dibuat siwur lalu dihias pakaian. Jika barang ini dibuang pada tempat yang angker, maka akan ditempati lelembut. Pada waktu itu dia akan menggoda siapa saja yang lewat, utamanya kalau ada wanita yang mengambil air di sumur di malam hari. 47. Dengen termasuk hantu lelembut. Dia dapat menyebabkan sakit seseorang. Biasanya dengen suka menempel di orang. Dia suka pada tempat-tempat yang disukai orang. Kalau ada orang memetik jambu, memetik daun untuk makan kambing, dengen biasanya akan ikut dan masuk ke tubuh orang itu sampai sakit. Ini hantu lelembut ya. 48. Candi Olo. Candi Olo adalah hantu yang nampak pada saat matahari terbenam. Kalau tidak hati-hati, anak-anak yang tergoda hantu ini bisa jatuh sakit. Mereka akan deleming atau mengigau bermacam-macam dan badannya panas dingin. Itulah sebabnya pada saat surup srengenge, pada saat senja ya, orang Jawa melarang mengajak anak kecil keluar rumah. Terakhir di 49 ini adalah Sengkolo. Sengkolo, orang Jawa melarang anak-anak berada di luar rumah ketika gelap gulita, karena hal ini menghindarkan dari godaan hantu yang disebut dengan hantu sengkolo. Hantu sengkolo berupa rintangan atau gangguan. Orang Jawa yang sedang menderita apapun sering mendapati gangguan dari hantu sengkolo. Hantu ini berwujud raksasa yang menyeramkan. Raksasa itu tampak di sekeliling orang yang menderita sakit atau rasa kelelahan yang amat sangat. Ya, demikianlah teman-teman pengenalan singkat ya 49 tipologi hantu orang Jawa, dan sebenarnya di buku ini lebih banyak, sangat banyak, bahkan lebih dari 49. Dan panjenengan Anda semua bisa mengkoleksi buku ini. Silakan dicari, judulnya Dunia Hantu Orang Jawa, pengarangnya Profesor Suwardi Indraswara. Nah, bagaimana kemudian orang Jawa menyikapi hantu juga dijelaskan di buku beliau. Misalnya nih, bagaimana orang Jawa mendeteksi hantu ya. Tanda-tanda hantu akan muncul bisa dideteksi. 1. Munculnya bau-bauan anyir, amis, bau harum, bau pelengus seperti ada kerbau,
atau bau seperti kertas terbakar. Ada suara yang tak wajar di sekitar kita, mungkin itu suara mengetuk pintu di waktu tertentu atau suara benda yang dilempar. Ada jeritan seseorang, tangisan, dan tawa terbahak-bahak di kejauhan. Tiba-tiba ada angin bertiup sepoi-sepoi hingga bulu roman merinding. Muncul gerakan pada pepohonan. Ada wajah berkelebat seolah-olah di depan mata, entah di dekat WC, kamar tidur, atau di mana saja. Atap rumah biasanya terdengar seperti dilempar kerikil atau pasir. Orang yang dapat menyelami tanda-tanda itu adalah tanda-tanda genderuwo muncul. Wah, ini tanda-tanda genderuwo muncul. Kemudian untuk mengantisipasi menangkal hantu, ada beberapa juga di sini diceritakan. Misalnya orang Jawa mengenal apa yang disebut dengan sesaji ya, sajen. Kemudian misalnya untuk menangkal tuyul, ya kan? Menangkal tuyul di sini ditulis cara penangkal tuyul yang mujarab yaitu menaruh butir kacang hijau ini. Menaruh butir biji kacang hijau di dompet. Taruh cermin kecil di mana Anda sering menyimpan uang. Uang sebaiknya dihitung lalu diikat menggunakan karet gelang. Dan kalau suka channelnya Kisah Tanah Jawa, kayaknya Om Hao pernah juga menyampaikan kiat seperti ini ya, mirip-mirip ya. Yang biasa dilakukan untuk memagari rumah antara lain 4 titik ditanami sesaji. Sesaji bisa berupa bunga kenanga, kantil, dan melati. Ditambah cermin kecil, dimasukkan ke dalam mori putih, dan seterusnya panjang sekali. Jadi ini ditulis secara ilmiah. Beliau pendekatan antropologis. Ada riset juga di sini. Beliau cerita tentang riset beliau. Dan sangat layak menurut saya dikoleksi buku ini sebagai bagian dari khasanah pengetahuan kita, terutama teman-teman yang berasal dari Pulau Jawa. Barangkali itu dulu video kita malam hari ini. Silahkan didengarkan video ini sambil berbaring menggunakan earphone, diresapi 49 jenis hantu, dan tetap tenang jika tiba-tiba misalnya di sekitar kamar Anda ada indikasi-indikasi hantu datang. Enggak ya. Matur nuwun sudah subscribe, dan jangan lupa tulis kolom komentar apakah Anda punya pengalaman pernah bertemu hantu. Coba ditulis di kolom komentar, pencet tombol share juga, bagikan video ini jika bermanfaat kepada orang-orang yang Anda sayangi. Jaga kesehatan teman-teman, salam hormat, salam terbaik untuk orang-orang yang Anda kasihi. Matur nuwun, salam intelijen.